Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian menjelang buka Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan aktivitas rutin harian kita di sore hari, ngabuburitnya tapi dengan ngaji. Mudah-mudahan aktivitas kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas ilmu, iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, seharusnya yang akan menyampaikan pengajian sore hari ini adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji, tapi beliau berhalangan sehingga saya yang kebetulan ada waktu ya ini menggantikan beliau. Kemarin hari Kamis saya datang pas jadwal saya, tapi karena ada Pak Fadil, saya mempersiapkan beliau untuk mengisi karena hari Jumatnya Pak Fadil jelas tidak bisa. Hari Jumat saya kebetulan ada keperluan sehingga ya tidak bisa menggantikan jadwal Pak Fadil kemarin. Kalau tidak salah yang menggantikan Pak Taslim. Ya siapapun yang mengisi, mudah-mudahan yang penting asal tidak kosong, dan mudah-mudahan siapapun yang mengisi, mudah-mudahan semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya akan meneruskan kajian kita tentang kitab Nashaihul Ibad. Pada pertemuan yang kemarin kita sampai pada makalah yang ke-6 yang merupakan dawuhnya sahabat Ali radhiyallahu an yang menyatakan, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Barang siapa yang mencari ilmu, sesungguhnya orang itu mencari surga, dan barang siapa orang yang mencari maksiat, sesungguhnya orang itu mencari neraka. Ini sudah kita selesaikan pada pertemuan kita yang lalu. Sekarang kita beralih ke al-maqalah as-sabi'ah, maqalah yang ke-7. Maqalah yang ke-7 ini an Yahya ibni Mu'adz
dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya. Nah, Yahya maksud saya bin Mu'adz berkata, ini yang merupakan maqalahnya, ma'asallaha karimun, orang yang karim itu tidak akan bermaksiat kepada Allah. Orang yang karim itu siapa? Karim itu terjemahan letternya ya, orang yang mulia. Nah, oleh pengarang kitab ini, orang yang karim, orang yang mulia itu diberi penjelasan sebagai berikut. Ayah hamidul fi'ali, orang yang karim, orang yang mulia itu adalah orang yang terpuji perbuatannya. Nah, orang yang terpuji perbuatannya kan bagaimana? Masih diberi penjelasan lagi. Wahwa, adapun orang yang mulia, yang terpuji perbuatannya tadi itu adalah mayyukrimu nafsahu bittaqwa, orang yang memuliakan dirinya dengan takwa, wabil ihtirasi 'anil ma'asi, dan juga dengan menjaga dirinya dari berbuat maksiat. Nah, ini memang tradisi kitab tuh begini, Pak ya. Kitab kuning itu biasanya ada penjelasan terkait dengan istilah yang digunakan, sehingga dengan begitu lalu apa yang dingendikake tadi itu menjadi jelas ya. Jadi orang yang mulia, yang tidak bermaksiat tadi memang orang yang memiliki sifat terpuji perbuatannya, dan itu adalah orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan bertakwa dan menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain maksiat. Bapak dan ibu-ibu, saya kira kita semua sudah tahu ya, yang disebut takwa itu bagaimana ya. Terutama bapak-bapak, karena bapak-bapak itu berkewajiban sholat Jumat, dan setiap sholat Jumat itu pasti selalu diperintahkan untuk bertakwa ya. Wasiat takwa itu merupakan rukun Jumat. Jadi kalau Jumat kok tidak mengingatkan takwa, itu tidak sah Jumatannya. Nah, kalau ibu-ibu kan tidak wajib sholat Jumat, sehingga mungkin tidak begitu sering mendengar kata takwa itu. Tapi saya yakin meskipun tidak sering sekalipun, dia tahu lah yang namanya takwa. Takwa itu sering salah sederhana didefinisikan sebagai imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu definisinya. Nah, kalau cirinya dalam Al-Quran malah seringkali lebih eksplisit, bersifat deskriptif ya.
orang yang bertakwa adalah orang yang misalnya dalam surat Al-Baqarah itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Banyak sekali itu ciri-ciri dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Tentu tidak mungkin kita membahas mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa yang banyak itu. Tapi saya ingin menyampaikan gambaran orang yang bertakwa itu menurut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu menggambarkan orang yang bertakwa itu ibarat orang yang berjalan di jalan yang sangat licin. Nah, berarti apa itu berarti? Nah, hati-hati sih. Takut kalau kepleset. Itu orang yang bertakwa. Atau gambaran yang lain lagi, orang yang bertakwa itu adalah orang yang laksana berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Lagi-lagi juga harus hati-hati juga supaya tidak apa ya kena duri di jalan itu. Itu saya kira gambaran yang apa namanya sangat sederhana, gambaran yang simple tapi cukup menggambarkan bagaimana orang yang bertakwa itu. Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa apa namanya sangat hati-hati itu di dalam melangkah di jalan kehidupannya. Ya. Orang yang bertakwa senantiasa bertanya, apakah ini halal apa tidak? Ini haram apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ya. Kalau boleh dia berlalu, tapi kalau tidak dia stop. Itu orang yang bertakwa seperti itu. Ya. Apakah ini diperintahkan atau tidak? Kalau diperintahkan dijalankan. Ini dilarang tidak? Dilarang. Kalau dilarang stop. Selalu begitu orang yang bertakwa itu dalam kehidupannya sangat hati-hati ya, di dalam menjalani kehidupan ini supaya tadi tidak tergelincir ya, atau tidak terkena duri tadi itu ya. Nah tentu saja tidak hanya menghindari tadi duri, menghindari jatuh, tapi ya lebih dari itu tadi menghiasi juga dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang baik ya. Sehingga ya memang orang yang bertakwa itu gambarannya seperti yang baru saja kemarin saya sampaikan itu ya dua tadi itu, ada melaksanakan perintah, melaksanakan anjuran Allah dan menjauhi larangannya. Nah, orang yang seperti itu ya pasti mulia, ya, pasti mulia. Ya. Dan ini ya, sejalan dengan memang firman Allah yang menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi untuk mengukur mulia dan tidaknya seseorang, karim dan tidaknya seseorang itu ya dari apakah dia bertakwa apa tidak. Semakin dia bertakwa ya, semakin tinggi takwanya berarti semakin mulia. Nah, sayangnya tidak ada takwa meter begitu ya, yang konkret begitu, yang apa namanya kuantitatif begitu ya. Jadi takwa ini perang meter ora ono. Tapi sekali lagi tadi sudah disampaikan di dalam Al-Quran itu kan ciri orang yang bertakwa itu
deskripsikan oleh Allah sedemikian rupa, banyak itu. Nah, deskripsi itu semakin banyak ada pada kita, berarti kita semakin takwa. Jadi bertakwa itu memang ada tingkat-tingkatannya. Nyatanya Allah itu menggunakan isim tafdil atqakum, yang lebih takwa. Berarti kan ada yang kira-kira takwanya itu segini, ada yang lebih takwa lagi, lebih takwa lagi, lebih takwa lagi, kan begitu. Ya. Itu kalau dalam bahasa Inggris apa itu? Pakai degree ya. Jadi ada degree, ada sampai superlatif itu yang paling takwa itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan puasa kita ini puasa 1 tahun. Lah puasa itu tujuannya untuk menciptakan kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini mestinya idealnya ya. Puasa kita sekarang ini ya harusnya lebih berkualitas ketimbang tahun sebelumnya. Ya. Yang kemarin ya lebih berkualitas dari sebelumnya lagi. Nanti akan semakin berkualitas sehingga dengan pendidikan Ramadan itu kita menjadi semakin takwa begitu. Nah, ini idealnya. Nah, dengan semakin takwa itulah kita akan menjadi semakin mulia. Nah, makanya ya, dalam makalah ini dikatakan ma'asallah karim. Orang yang bermaksiat kembali, orang yang bertakwa itu tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jangan dibayangkan lalu kemudian orang yang mulia ya manusia ini lalu kemudian tidak pernah bermaksiat sama sekali. Oh, bukan ya. Kalau tidak bermaksiat sama sekali itu malah bukan manusia. Selama kita masih mau disebut sebagai manusia, ya, pasti pernah bermaksiat. Cuma persoalannya kan ya tidak kok terus-terusan begitu ya. Jadi maksiatnya itu ya sedikit saja. Itu pun karena tadi paling ya sudah berhati-hati tadi meniti jalan yang licin tadi. Tapi apa otomatis kalau orang sudah berhati-hati itu kemudian selamanya akan selamat? Belum tentu, bisa jadi suatu ketika ya terpeleset. Orang jalan di tempat yang penuh duri, bisa jadi dia ya dengan hati-hatinya akan selamat, tapi bisa jadi suatu ketika ya kena duri. Tapi akan berbeda kalau orang itu tidak berhati-hati. Kemungkinan keplesetnya bisa banyak terjadi yang tidak hati-hati, ketusuk durinya juga banyak terjadi orang yang tidak berhati-hati. Nah, takwa itu kehati-hatian itu yang penting. Ya. Adapun suatu ketika terpleset itu manusiawi. Ya. Dan memang orang yang bertakwa itu dalam Al-Quran juga secara eksplisit digambarkan dalam surat Al-Imran itu memang bukan orang yang tidak pernah punya dosa sama sekali. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ya wajar punya dosa, tapi begitu dia punya dosa, dia lalu ingat kepada Allah dan mohon ampun, dan lalu kemudian yang terpenting tidak mengulangi lagi yang salah tadi itu. Ya. Ini bedanya. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang kemudian ya terbiasa berbuat salah, berbuat dosa, ya. Atau kalau berbuat dosa itu kemudian ya seperti nggak berbuat salah sama sekali, ya. Misalnya tidak sholat ya tenang saja, ya. Misalnya ngerasani ya tenang saja, tidak pernah kemudian aduh ya Allah astagfirullah tadi kok saya ngerasani ya, aduh dosa saya mohon ampun. Tidak seperti itu. Misalnya berbuat ya kadang-kadang salah ya, ngata-ngatai orang tersinggung, merasa bersalah, aduh tapi kok saya sudah menyakiti hati orang ya, minta maaf segera. Ini orang yang bertakwa seperti itu. Ya. Jadi tidak kemudian santai enggak. Ya. Apalagi kalau sampai levelnya lebih tinggi lagi ya. Ada kan orang itu
berbuat dosa apalagi kok segera minta maaf, apalagi kok sadar, ya enggak, ya. Malah bangga. Ya. Jadi dosa itu bangga. Nah kalau sudah begitu ya udah kelewatan sekali, ya kelewatan sekali. Nah ini yang pertama, ya. Ma'asallah karimu. Ya. Orang yang mulia itu tidak bermaksiat kepada Allah karena dia tadi menghiasi dirinya dengan takwa dan menjaga dari kemaksiatan. Nah lalu yang kedua, ini kan makalah yang masih dua-dua ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan makalahnya itu ada makalah yang dua-dua. Ini isinya masih dua semua ini. Wala atharat dunia, dan seseorang itu tidak akan memilih dunia. Ini ya lagi-lagi masih diberi penjelasan. Aila qaddamaha wa la faddalaha. Maksudnya orang tidak memilih dunia itu maksudnya orang itu tidak mendahulukan dunia dan juga tidak mengutamakan dunia alal akhirati, terhadap akhirat. Nah orang yang bisa tidak mengutamakan dunia itu, tidak mendahulukan dunia itu hakimun, disebut sebagai orang yang hakim, orang yang bijaksana, orang yang memiliki wisdom. Nah siapa yang disebut dengan hakim itu? Orang yang bijaksana itu. Nah ini sekali lagi, inilah tradisi dalam kitab itu diberi penjelasan lagi. Orang yang disebut dengan hakim, orang yang bijaksana itu adalah ay musibun fi af'alihi, orang yang benar di dalam perbuatannya. Jadi orang yang selalu benar di dalam perbuatannya itu disebut sebagai hakim, orang yang bijaksana. Nah, masih diberi penjelasan lagi wahwa. Nah, orang yang benar dalam perbuatannya orang yang bagaimana? Yaitu mayyamna'u nafsahu, orang yang mencegah dirinya mim mukhalafati aqlihi salim, mencegah dirinya untuk supaya tidak bertentangan dengan akal sehat. Jadi orang yang hakim itu orang yang mencegah dirinya untuk bertentangan dengan akal sehatnya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, jadi di makalah ini intinya itu kalau disederhanakan begini, bahwa orang yang hakim, yang menjaga akal sehatnya tadi itu adalah orang yang tidak mendahulukan dunia atas akhirat. Dengan kata lain berarti dia lebih mendahulukan akhirat ketimbang dunia. Nah orang yang seperti itu berarti sehat akalnya, orang yang cerdas. Nah ini sama sebenarnya dengan hadis Nabi yang mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya berapa? 200 atau bahkan mungkin berapa ya? Enggak. Orang yang cerdas itu karena Nabi adalah orang yang bisa menghitung-hitung dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri, mengaudit dirinya sendiri. Ya. Lalu kemudian dengan begitu dia wa'amilan dan maut, dia beramal untuk kepentingan sesudah mati. Jadi sebenarnya memang kalau kita teliti lebih dalam di dalam ajaran Islam itu sebenarnya
mungkin bukan seperti selama ini yang sering kita pahami, Islam itu agama yang pertengahan, ya, seimbang antara dunia dan akhirat misalnya. Jadi sebenarnya memang tidak seimbang betul begitu, enggak. Tetap lebih berat mana? Akhirat. Ya. Orientasi harus tetap orientasi akhirat. Makanya dalam Al-Quran itu kan begini ya, ayatnya itu kan begini bunyinya. Insya Allah saya tuh kok sering kali sudah blank begitu. Ini memang FU ini berarti memang faktor usia ya. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirata fala tansa nasibaka minat dunia, ya. Yang disuruh mencari itu ya kebahagiaan akhirat, ya. Jadi tidak carilah kebahagiaan dunia, tidak begitu perintahnya itu, ya. Jadi bahkan Allah menetapkan carilah kebahagiaan akhirat itu dengan apa yang ada pada kamu, ya, yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Kita ini kan diberi anugerah oleh Allah berupa badan, ya, diberi anugerah oleh Allah berupa pikiran, diberi anugerah oleh Allah berupa harta, diberi anugerah oleh Allah berupa ilmu. Semua ini oleh Allah diperintahkan kepada kita supaya digunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Nah, hanya kemudian Allah memberikan peringatan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ya jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, kalau melihat redaksi ini saya kira memang ya tidak bisa kalau dikatakan seimbang persis 50% dunia, 50% akhirat, tidak begitu saya kira. Ya. Jadi orientasi utama tetap akhirat, tetapi kita tidak boleh melupakan dunia. Bahkan malahan kepentingan dunia kita sekalipun itu tetap harus diorientasikan kepada akhirat, tidak boleh hanya dunia untuk dunia saja. Ini yang perlu kita cermati betul. Oleh karena itu, orang yang seperti itulah yang baru kemudian bisa disebut sebagai hakim, karena dia tahu prioritas. Ya. Loh, kenapa kok prioritas? Ya toh, hidup di dunia itu apa? Kalau sekedar mampir ngombe, ya, hidup yang sementara saja. Ya, pada umumnya orang ya sekitar berapa Pak? Kalau mengikuti kajian Nabi ya 63 tahun ya, itu lumayan. Dine kok luwes sama 63 tahun itu bonus ya. Nuwun sewu Pak Marwoto sudah bonusnya sudah banyak itu ya. Sekarang sudah 80 lebih ya. Pak Effendi masuk berapa Pak Effendi? Wah sudah ya sama dengan Nabi sudah 63 tahun ya. Wah luar biasa kan ya. Alhamdulillah sudah. Pak Kun masuk berapa Pak Kun? Sudah 69 coba ya Allah ya. Jadi udah bonus itu ya. Ya. Ya sak banter-banternya nang Indonesia paling banter piro? 100 tahun, 200 tahun lah negara ngati. Itu pun juga tetap tidak panjang itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Khalidina fiha itu. Ya. Jadi kalau sampai orang kemudian ngepen ke dunia sampai ngalah ke akhirat, jelas itu tidak sehat akalnya. Ya, tidak cerdas dia karena tidak bisa memilih prioritas mana yang lebih penting dan mana yang lebih kekal. Nah ini ya. Makanya orang yang hakim itu sekali lagi di makalah ini dinyatakan orang yang tidak mungkin memilih dunia dengan mengutamakan dunia ketimbang akhirat, tidak mungkin orang yang hakim itu bertentangan dengan akal sehat. Dengan kata lain, kalau Nabi menyatakan orang yang mikir ke akhirat itu al-kais yang cerdas, orang yang tidak berorientasi akhirat itu berarti ya tidak cerdas, alias apa?
Ya istilahnya macam-macam lah ya. Ya, istilahnya macam-macam. Ya. Makanya dalam makalah yang dulu, Ramadan yang dulu sudah pernah kita bicarakan ya. Jadi orang yang lalu kemudian sangat sedih, susah dengan persoalan dunia, itu kan zulmatun ya, menggelapkan hati. Tapi kalau orang kok susah dengan persoalan akhirat, itu yang justru kemudian memberikan cahaya bagi kita. Ya. Makanya lalu kemudian kita diajarkan doa yang sangat bagus itu. Ya. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai puncak dari tujuan hidup kami, ya. Dan juga jangan menjadi puncak dari pengetahuan kami. Ada akhirat yang lebih besar, lebih penting, ya. Demikian saya kira yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah maghrib? Sudah. Bismillah. Oh belum? Oh belum, ya sudah. Kita tunggu sebentar. Nomor saya udah berapa kan? Oh masih kurang 2 menit. Baik, saya tambahkan sedikit kalau begitu supaya tuntas. Nah, sama dengan yang tadi ya. Kalau kita yang karim tadi itu meskipun tidak maksiat bukan berarti lalu kemudian terhindar maksiat sama sekali. Kalau ini kita hendaknya lebih memprioritaskan akhirat, bukan berarti kok harus meninggalkan dunia sama sekali. Dunia ini ya kita tetap butuhkan. Makanya kemarin baru saja disampaikan oleh siapa kemarin dalam ceramah subuh atau taraweh itu ya, itu ada sahabat Nabi yang kepingin oleh mentinggi akhirat itu sampai berjanji, yang satu tidak mau nikah, tidak mau tidur malam, tidak mau makan setiap hari tapi dengan puasa terus. Itu diingatkan oleh Nabi karena itu tidak wajar. Yang wajar-wajar saja sebenarnya ya. Nah, mudah-mudahan inilah yang harus kita acu dalam kehidupan kita ya. Mementingkan akhirat tapi tidak lupa dengan dunia, jangan dibalik. Saya kira itu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhaba'u wa abtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah.